Pernah nggak sih ngerasain di jalan trotoar terus lu ngerasa itu jadi susah banget buat jalan karena banyak rintangan di trotoar itu sendiri? Entah trotoar yang nggak nyambung, atau menyempit, atau ada kendaraan parkir, atau ada yang jualan di atas trotoar itu sendiri. Ya, kali ini gue coba bakal bahas kenapa di kota-kota kita banyak trotoarnya kebanyakan dipenuhi rintangan. Banyak kota besar di dunia, trotoar adalah salah satu fasilitas penting. Tapi di Indonesia, trotoar sering jadi tempat parkir, dagangan, atau bahkan nggak ada sama sekali. Pada tahun 1990-an, banyak kota di Indonesia masih membangun trotoar dengan desain yang lama. Tapi seiring perkembangan kota, lebih banyak kendaraan bermotor. Tapi ruang pejalan kaki malah jadi dikorbankan. Ada fakta menarik nih. Jakarta dulu punya trotoar luas di beberapa titik. Tapi seiring waktu banyak yang diambil alih buat jalan atau mobil atau parkiran. Di Jakarta sendiri sebetulnya terdapat beberapa kawasan trotoar yang luas dan ramah bagi pejalan kaki. Dan ini mungkin berikut beberapa di antaranya. Yang pertama itu Jalan Jenderal Sudirman MH Tamrin ya. Kemudian ada Terowongan Kendal yang berlokasi di samping Stasiun Sudirman. Kemudian ada di Jalan HR Rasuna Said. Kemudian ada di Jalan Wijaya. Gue coba nyari tahu, kenapa trotoar di Indonesia nggak nyaman buat pejalan kaki? Poin pertama mungkin salah desain. Lebar trotoar sering sekali nggak sesuai dengan standar, banyak yang terlalu kecil. Padahal di Permen PU sudah ada standar minimum lebar trotoar yang bisa dilalui oleh semua pejalan kaki dan ramah terhadap disabilitas. Kemudian yang kedua, kurang perawatan. Jadi banyak trotoar yang rusak, berlubang, atau bahkan nggak ada sama sekali. Aneh banget kan? Padahal kalau mau bilang kota ramah warga, ya salah satu fasilitas ini juga harusnya dipikirin sebagaimana fungsi dan manfaatnya. Apalagi di kota yang padat penduduk dan membutuhkan akses publik yang nyaman. Yang ketiga, diambil alih fungsi lain, dipakai buat parkir, pedagang kaki lima, atau malah jadi jalur motor. Fungsi utama trotoar itu sendiri, kita semua udah tahu kok. Termasuk kalian nih yang suka gunain trotoar ini jadi kendaraan jalan. Cuman buat menangin ego sendiri biar nggak kena macet. Dipakai parkir mobil, dipakai jualan, dan lain sebagainya. Terus kalau ada yang coba nertibin fasilitas itu, yang lebih galak biasanya yang ngelanggar. Malu. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Dinas Perdagangan DKI Jakarta menyatakan jika Pemprov DKI akan menata pedagang kaki lima supaya tetap bisa berdagang dan berdampingan dengan pejalan kaki di trotoar. Diharapkan PKL tetap tertib dalam berdagang di trotoar. Yang keempat, nggak ada naungan. Indonesia kan merupakan negara bagian tropis dan kota-kota Indonesia besar Indonesia juga pasti beriklim tropis. Tapi trotoarnya minim pohon, bikin jalan kaki makin nggak nyaman, panas, kena hujan. Naungan di sini kan sebenarnya juga udah diatur oleh peraturan dan sesuai dengan standar ruang yang harus tersedia. Mulai dari batas jalan, terus masuk ke trotoar tuh harusnya udah ada area hijau sebagai pembatas utama untuk keamanan dan kenyamanan pengguna. Dan dengan isian vegetasi atau bola. Terus abis itu di tengah pedestriannya tuh diharuskan ada naungan yang berupa pohon bertajuk besar. Yang bisa ngelindungi siang hari pas lagi panas-panasnya kalau lagi jalan di trotoar. Atau pas lagi hujan. Nah, biasanya duduk di bawah pohon juga jadi alternatif kan? Ya walaupun basah juga sih, tapi seenggaknya kan lu bisa berlindung di bawah naungan tajuk pohon itu sendiri. Nah ini kemudian poin yang kelima, kurangnya kesadaran pengguna jalan. Banyak yang masih menganggap trotoar itu bukan hak utama pejalan kaki. Ini baik lagi gue bercerita soal kesadaran dikalahkan oleh ego para pengguna jalan yang suka naikin motor, mobil di atas trotoar. Kenapa sih emang harus banget naikin ke trotoar? Buru-buru banget kayaknya. Kayak lagi dikejar debt collector. Ya kalau emang telat upayain waktu berangkatnya lebih awal lah, ukur jarak tempuh yang bisa dilewatin tiap hari. Terus juga buat mobil nih, buat yang halaman atau parkiran mobilnya juga nggak ada, ya jangan dipaksain buat jadi lahan parkir. Goceng. Nah ini juga gue punya cerita nih, ada beberapa fakta yang menjadi trigger gue. Ternyata kota yang nyaman buat pejalan kaki itu juga bikin ekonominya tumbuh. Studi menunjukkan bahwa kota dengan trotoar yang baik punya tingkat ekonomi yang lebih sehat karena orang lebih sering berbelanja dan berkegiatan di ruang publik. Tapi ya bukan jajan di trotoar ya. Jadi ada lahan yang tadi jalan, terus malah dijadiin pedestrian besar buat pejalan kaki. Kalau di luar itu, ada tuh contohnya di kota Seoul, Korea Selatan, yang mengubah jalan raya besar menjadi pedestrian street dan malah bikin ekonomi sekitarnya jadi naik. Jadi transformasi di kota itu adalah bukti kekuatan arsitektur lanskap dalam kota modern. Seoul pernah punya jalan raya besar,
yang jadi urat nadi transportasi kota, tapi justru mengorbankan kualitas lingkungan dan ruang publik. Keputusan itu bukan sekedar proyek infrastruktur sebetulnya, tapi juga demonstrasi bagaimana arsitektur lanskap bisa mengubah wajah kota itu secara radikal. Salah satu tantangan terbesar dalam proyek ini adalah memulihkan ekosistem sungai yang telah mati selama puluhan tahun. Dengan rekayasa hidrologi yang cermat, misalnya air sungai dipompa dari hulu dan diolah agar tetap bersih. Kemudian zona riparian, ada vegetasi di tepi sungai, itu dibangun kembali untuk mendukung biodiversity. Kemudian desain buffer hijau juga mengurangi limpasan air hujan dan polusi dari kota. Hasilnya, ya suhu di kawasan ini turun 3 sampai 5 derajat lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota lain yang menjadikan salah satu contoh sukses mitigasi efek urban heat island. Nah, kemudian, dengan desain pedestrian oriented, alih-alih aspal dan kendaraan, lanskap baru kota ini memprioritaskan pejalan kaki. Misalnya, jalur pedestrian selebar 10-15 meter yang nyaman dilengkapi dengan material permeable agar air bisa meresap ke tanah. Nah, terus banyak titik-titik buat duduk atau ruang interaksi. Jadi bukan hanya tempat lewat, tapi juga tempat bersosialisasi. Selain itu, vegetasi yang berlapis, misalnya pohon, semak, dan rumput, memberikan raungan alami, mengurangi ketergantungan pada AC di gedung-gedung sekitarnya. Jadi desain ini bukan soal estetika, tapi juga mempengaruhi pola pergerakan warga. Lebih banyak orang memilih berjalan kaki yang akhirnya menghidupkan ekonomi di sekitar. Jadi pernah ada isu ya, jadi salah satu argumennya itu menolak proyek ini dulu adalah takutnya bisnis akan merugi tanpa lalu lintas kendaraan. Tapi kenyataannya, jumlah pengunjung ke area ini meningkat 3 kali lipat dibanding saat masih jadi jalan raya. Harga properti di sekitar sungai juga naik 30-50% dalam beberapa tahun. Pendapatan toko dan kafe meningkat karena area ini jadi destinasi utama wisata dan rekreasi. Jadi, transformasi di kota ini membuktikan bahwa pengembalian ruang kota ke alam dan manusia bisa lebih menguntungkan daripada mempertahankan dominasi kendaraan. Arsitektur lanskap juga bukan hanya tentang estetika, tapi juga strategi pembangunan kota yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Bahkan sebenarnya di Jakarta ada beberapa titik seperti Sudirman Tamrin yang dibuat pedestrian friendly, mulai terasa lebih nyaman lah ya. Nah, ini transformasi lanskap di perkotaan Jakarta yang berlokasi di Sudirman Tamrin ini menjadi ruang publik yang lebih manusiawi. Jadi Jakarta ini mulai menunjukkan arah baru dalam desain perkotaan, khususnya di koridor Sudirman Tamrin. Upayanya revitalisasi ini tidak sekedar soal melebarkan trotoar, tapi juga membentuk ruang yang lebih inklusif, lebih hijau, dan berorientasi pada pejalan kaki. Dulu trotoar di kawasan ini hanya sekedar jalur sempit di sepanjang jalan raya yang sibuk gitu. Tapi sekarang ya lebar trotoar ditingkatin hingga 6-7 meter, memberikan keleluasaan bagi pejalan kaki. Kemudian material perkerasannya juga digunakan untuk membantu drainase yang mengurangi genangan, jadi nggak ada lagi tuh genangan di atas trotoar. Kemudian penataan street furniture-nya seperti bangku, tempat sampah, lampu, hingga halte modern menciptakan pengalaman berjalan yang lebih nyaman. Jadi udah nggak takut-takut lagi lah kalau misalkan berjalan di situ. Jadi balik lagi, ini bukan soal hanya estetika, tapi strategi desain untuk mendorong orang lebih banyak berjalan kaki, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Seperti proyek di Seoul, di Jakarta juga mulai berupaya mengembalikan ruang hijau ke dalam lanskap kota. Pertama, pohon-pohon besarnya tetap dipertahankan, dan mungkin beberapa yang ditambah, menciptakan kanopi alami untuk mengurangi efek urban heat island itu sendiri. Kemudian ya penanaman vegetasi yang berlapis, misalkan pohonnya berstrata, semaknya berstrata, dan ground cover-nya juga. Itu diterapkan untuk meningkatkan kualitas udara dan estetika. Nah, ini juga ada rain garden dan bioretention area dimasukkan ke dalam desain untuk membantu penyerapan air hujan dan mengurangi risiko banjir. Hasilnya, ya suhu di kawasan ini mungkin jadi lebih terasa sejuk dibandingkan area yang lain yang lebih minim vegetasi. Dan ini membuktikan bahwa desain lanskap yang baik bisa meningkatkan kualitas lingkungan. Revitalisasi trotoar di Sudirman Tamrin ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tapi juga perekonomian. Ini balik lagi nih, jumlah pejalan kaki jadi meningkat signifikan, terutama saat Car Free Day dan jam pulang kerja. Terus bisnis lokal seperti kafe, restoran, atau UMKM ikut berkembang, karena mereka lebih banyak memilih untuk berjalan kaki dan menikmati ruang publik. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa trotoar yang baik itu bikin kota lebih hidup, terus kenapa masih banyak kota di Indonesia yang mengabaikannya? Mungkin kita terlalu lama terbiasa menganggap jalanan itu cuma buat kendaraan kali ya. Atau mungkin
Kalau di kota lu ada trotoar yang nyaman buat pejalan kaki, atau malah lu sering ngerasa trotoar bukan buat pejalan kaki? Coba tulis di kolom komentar.